sekaligus diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Maluku dan Maluku Utara yang dikenal memiliki basis supporter fanatik kedua tim. Bagaimana dinamika dan dampak emosional pasca pertandingan besar bagi para pendukung di daerah? Kami nanti akan berbincang bersama dengan masing-masing wakil pendukung untuk mengetahui seperti apakah euforia bagi pendukung Spanyol dan bagaimana menanggapi kekalahan Perancis yang sebelumnya diprediksi bahkan Perancis akan mampu menjadi kampion atau juara pada Piala Dunia 2026 ini. Kami akan berbincang mengenai gema fans usai laga Perancis-Spanyol di Piala Dunia 2026. Wawancara Pro 3. Saya sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Ternate yang juga sekaligus supporter Spanyol, Dr. Rizal Marsaoli. Pak Rizal Marsaoli, selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi, Mas. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, Pak ya? Alhamdulillah baik juga di Ternate. Iya, ini kelihatan juga semakin ceria dengan tim yang didukung juga memenangkan bahkan berhasil melaju ke final. Tapi bisa diungkap, bisa digambarkan ini gimana kebahagiaan Anda, tim kesayangan Anda Spanyol berhasil mengamankan tiket ke final Piala Dunia 2026. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena penantian Bintang 1 2010 yang lalu ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa bagi tim La Furia La Roja bahwa momentum mengalahkan Prancis yang dimana sebagian orang itu mengandalkan Prancis memenangkan pertandingan pagi tadi, ternyata memang Dewi Fortunanya itu lebih banyak mengarah atau berada di tim kesebelasan tim Matador. Dan di Ternate sendiri, izin Mas, kami punya satu ruang publik, space-nya di Taman Film, Kampung Piala Dunia, Fort Orange, yang dimana pagi tadi itu berkumpul antara dua pendukung tim Spanyol sendiri maupun dari tim Prancis. Kami berbaur di sana. Dalam satu titik berarti ya, di situ ya? Satu titik. Wow. Wah keren seru, tuh. Suasananya gimana itu? Itu saling saut menyaut ya? Iya, karena satu venue. Kemudian ini kan juga kami menindaklanjuti instruksi dari Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, bahwa gubernur, bupati, wali kota di momentum World Cup 2026 ini harus bisa menyediakan space atau ruang publik untuk bisa dilakukan nonton bareng. Dan pemerintah kota kami ambilnya space-nya itu di Taman Film Fort Orange. Nah, kemarin itu akun FIFA resmi itu mengupload pertandingan Argentina kemarin waktu melawan Tanjung Verde. Iya, itu luar biasa. Sebuah penghargaan bagi kami. Artinya sudah begitu disorotnya ya atau Taman Film ini sebagai titik kumpul para pecinta sepak bola khususnya di ajang Piala Dunia 2026 itu, Pak Rizal ya? Benar sekali, Mas. Benar sekali. Dan pagi tadi itu luar biasa penampilan baik itu Prancis maupun tim Spanyol. Saya sebagai pendukung tim La Furia La Roja tentu sangat senang karena satu tiket kami sudah berada di final. Tinggal menunggu lawannya besok antara Argentina atau Inggris dengan Inggris. Untuk final ideal sih bagi saya kami lebih menunggu Argentina itu bisa berdapat di final. Spanyol Argentina ya. Tapi sebelum kesana saya masih penasaran Taman Filmnya ini. Yang tadi ngumpul berapa banyak ini, Pak Rizal? Tadi 1.000 lebih, Mas. Wow, 1.000 lebih. Iya, karena kan sudah masuk 4 besar semifinal. Jadi Prancis itu kan punya pendukungnya juga banyak di Ternate. Nah, kemudian bertemu juga Spanyol. Kami banyak, belum lagi supporter yang kemarin sudah kalah dan kemudian bergabung di antara dua tim ini, itu juga banyak. Karena suasana nobar kan berbeda ya. Betul. Tadi disaksikan langsung Pak Dandrem. Ada juga. Wah rame ya 1.000 lebih. Pak Rizal, ini nggak seru kalau kita nggak ngobrol bareng dengan pendukung Perancis juga nih Pak ya. Saya sapa juga nih ya. Ada Korlap French Fanbase Ambon atau FFA, Bang Ino. Bang Ino, selamat pagi. Selamat pagi. Iya.
Ada Pak Rizal Marzauli, beliau Sekda Kota Ternate yang juga sekaligus supporter Spanyol. Mungkin saling bersapa dulu di sini, silakan. Supporter Spanyol dan supporter Prancis. Hormat, salam kenal ya. Iya, salam buat saudara Pak Simon. Siap. Oke. Iya. Bang Ino, tadi nobarnya di mana, Bang? Kami tadi itu nobarnya di salah satu member FFA punya kediaman, Pak. Oh, di salah satu kediaman anggota member FFA ya? Ya, Pak. Oke, di Kota Ambon juga? Ya, Pak, di Kota Ambon juga, Pak. Nah, gimana nih respon dan suasana hati teman-teman di FFA setelah hasil 0 atau 0-2 dari Spanyol ini, Bang Ino? Ya, untuk fans memang kami merasa kecewa ya, Pak, karena permainan Prancis tadi tidak menunjukkan jati diri Prancis itu, Pak. Tapi kami juga harus berlapang dada karena lawannya itu juga Spanyol, Pak. Ya. Jadi tidak bisa dianggap remeh juga kalau untuk Spanyol, Pak. Jadi untuk pertandingan tadi ya wajar lah. Ya. Kami kalah karena memang tidak sesuai permainan yang diharapkan oleh baik pendukung maupun pelatihnya, Pak. Oke, ya kami tadi juga menyiarkan langsung begitu banyak juga pendapat kok Perancis mainnya berbeda dengan fase-fase berikutnya tadi. Sebenarnya kalau menurut Anda sebagai pendukung, pecinta timnas Perancis ini, apa yang menyebabkan permainan Perancis begitu tidak seperti biasanya dan sulit menembus pertahanan Spanyol ini, Bang Ino? Yang pertama waktu kejadian untuk penalti itu, Pak. Ya. Itu kan sebenarnya itu bolanya itu gak usah dikontrol, mungkin bisa ya dibuang aja untuk bola corner aja, kan nggak apa-apa itu. Itu memang kesalahan dari si Big nih, Pak. Dan kesalahan juga dari pelatihnya karena tidak memainkan Theo Hernandez dari awal, Pak. Di saat Theo Hernandez masuk, sudah pola permainannya udah berubah. Spanyol udah jarang untuk menekan di bagian sayap kiri, Pak. Karena itu diberatkan dengan si Yamal, Pak. Iya, itu pelanggaran dan akhirnya dieksekusi titik putih oleh Mikel Oyarzabal ya. Baik. Nah, kalau Pak Rizal melihat permainan Spanyol tadi yang ternyata mengejutkan banyak pihak, kok bisa yang selama ini prediksi Perancis akan mengalahkan Spanyol. Apa sih menurut Anda nih Pak Rizal yang membuat sukses permainan Spanyol begitu mematikan pergerakan dari pemain-pemain atau alur bola dari Perancis ini, Pak? Sebenarnya sejarah telah mencatat bahwa beberapa kali pertemuan antara Spanyol dan Perancis itu memang semuanya dimenangkan Spanyol. Hanya satu kali seri. Kemudian Euro kemarin itu dimenangkan oleh Spanyol. Ya, jadi sebenarnya faktor mental kesiapannya itu lebih siapnya di tim Spanyol. Mereka begitu percaya diri, kemudian disiplin, kemudian umpan-umpan yang akurat dari kaki ke kaki, dan itu saya lihat agak sedikit mentalnya jatuh dari Prancis itu ketika gol yang pertama yang dilakukan oleh Oyarzabal tadi. Oyarzabal itu sedikit mempengaruhi permainan dari tim Prancis karena Spanyolnya terus menekan sampai di babak kedua. Siapa ini Pak pemain Spanyol yang menurut Bapak tampil paling luar biasa dalam pertandingan dini hari tadi yang mematahkan strategi Prancis? Kalau di lini pertahanan memang saya lihatnya peran dari Cucurella di sebelah kiri. Itu penyerangnya itu semuanya dari kiri itu luar biasa, dibangun sangat sistematis. Nah, kemudian di bawah Mister Gawang ada Unai Simon. Saya lihat di sana memang De La Fuente itu punya strategi yang luar biasa. Padahal di sana ada David Raya, ada Juan Garcia. Tetapi dia lebih memilih dari pertama melawan Tanjung Verde itu ke Unai Simon. Nah, ini tentu punya alasan tersendiri tentang kenapa Unai Simon. Nah, tadi baru kita lihat begitu spektakulernya perform dari Unai Simon di bawah Mister Gawang, menyelamatkan beberapa kali bola sehingga Mbappe sedikit membuat gerakan fisik dan mendapatkan kartu kuning di babak kedua tadi. Padahal kalau secara nama David Raya ya, Arsenal ya, mereka finalis champion kemarin. Terbaik, Mas. Baik. Itu kiper terbaik loh David Raya. Iya, kiper terbaik. Saya ke Bang Ino sekarang. 3 pemain andalan, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, kemudian Olise. Ini seolah-olah tidak bergerak. Sebenarnya apa ini yang menyebabkan faktor kelelahan kah? Atau memang murni dari strategi Spanyol yang
bisa membaca pergerakan ataupun alur-alur bola dari Perancis, dari Perancis sendiri nih. Bagaimana nih, Bang Ino? Ya Pak, kalau menurut saya memang strategi dari pelatih Spanyol itu memang gini sekali Pak, karena dia bisa mematikan alur serangan mulai dari Olise sampai ke Dembele, bahkan Mbappe tadi juga nggak ada punya shoot yang berbahaya. Jadi memang dari porsi pemain dari gelandang dari Spanyol itu udah mematikan pergerakan untuk penyerangan dari Prancis Pak. Jadi memang sulit sekali tadi itu Pak. Biarpun kalah, tetapi siapa sih pemain Prancis yang menurut Anda dan teman-teman di FFA yang tetap memberikan performa terbaiknya? Kalau menurut saya sampai sejauh ini masih tetap untuk Olise Pak. Olise? Wah, ya, Pak. Apa alasannya Olise ini memiliki nilai lebih di mata Anda dan teman-teman ini? Karena Olise itu dari 16 gol yang diciptakan Prancis itu dia sudah menciptakan assist sebanyak 6 kali Pak. 6 kali assist ya. Ini memang di klubnya, kok nggak salah di Bayern Munich ya. Itu juga Bayern Munich juga lumayan perannya cukup besar juga ya di sana ya. Dia perannya sangat vital di lini tengah Pak. Iya. Nah, kemudian Anda sebagai ketua atau sebagai korlap, gimana nih peran Anda untuk menenangkan dan tetap memberikan semangat anggota komunitas yang pastilah timnya yang didukung itu kalah, tidak mungkin lepas dari rasa kekecewaan. Gimana nih Bang Ino? Ya Pak, jadi kami sebelum untuk agenda nobarnya kami sudah bahas di grup. Jadi kami harus tetap menerima itu mau kalah ataupun menang harus menerima. Jadi waktu tadi setelah selesai nobar ya kami respect kepada fans fanatik dari Spanyol, makanya kami tidak bergabung untuk konvoy Pak. Iya. Tapi nanti tetap teman-teman di FFA tetap gelar nonton bareng atau berbaur dengan yang lainnya untuk di partai final meramaikan Piala Dunia? Diutamakan untuk pencarian posisi ketiga Pak, karena nanti kami akan ada. Di posisi ketiga ya, 1 hari sebelum final ya dilakukan nanti ya. Baik. Iya Pak. Iya. Saya kembali ke Pak Rizal. Pak Rizal, 1000 lebih nobar, ini luar biasa loh Pak. Selama ini bagaimana sih Pak melihat atmosfer dan antusiasme penonton di Maluku Utara selama Piala Dunia, terutama di semifinal pertama ini Pak? Luar biasa Mas. Kita tahu bahwa Maluku Utara di sini kan lumbungnya pemain. Nah, jadi memang euforia Piala Dunia ini bagi kami ini menjadi satu momentum untuk anak-anak kita, adik-adik kita, kemudian generasi-generasi muda, talenta-talenta muda itu memang mereka ini menjadi tontonan yang berkualitas dan tidak diluangkan waktu sedikit pun untuk datang di kampung film Piala Dunia Fort Orange ini. Sehingga saya kemarin menyampaikan ke Ibu Gubernur, saya mengajak karena kebetulan Ibu Gubernurnya juga pendukung Spanyol, Mas, Ibu Sherly Juanda. Iya. Jadi saya bilang ke Ibu Gub, final Ibu Gub harus nonton nanti dengan Forkompimda Provinsi, Forkompimda Kota. Ayo sama-sama kita datang untuk bersinergi, berkolaborasi dengan dua pendukung nanti yang mungkin apakah Argentina atau Inggris yang lolos ke final nanti. Iya, Pak Rizal, kalau nggak salah Anda juga asprof PSSI Malut ya nih Pak ya? Malut United. Iya. Atau Maluku Utara maksudnya ya, di situ ya Pak ya. Nah, gimana Pak peran itu bisa memberikan dampak juga atau gairah lah apa yang tidak untuk masyarakat bermain sepak bola Pak? Malut United ini kan salah satu tim yang kuat ini Pak. Betul. Nah, memang dari masanya Persiter, Persatuan Sepak Bola Ternate. Nah, memang sudah ada sejak dulu Mas, waktu saya masih kecil juga. Jadi memang bola itu bagi masyarakat Maluku Utara dan Maluku juga itu sudah menjadi satu hal yang tidak terlepas dari aktivitas kita di setiap hari. Dulu kalau pulang sekolah, saya sendiri juga, ibu lagi cari tapi dapat sepatu sudah dibuka tapi orangnya tidak ada, saya sudah di lapangan Mas. Iya. Nah, jadi memang agak berbeda kita dengan teman-teman mungkin saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Tengah dan Barat. Jadi dengan adanya Piala Dunia, kemudian kehadiran Malut United, nah ini memang membangkitkan semangat sepak bola itu, akan kecintaan orang itu memang semakin tinggi sekali. Apalagi kami memberi apresiasi Mas kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah, yang dimana telah memberikan fasilitas tontonan gratis. Kami kan tidak membayar nih, hanya melaporkan, mendaftar, akun diberikan, kemudian diberi akses untuk nonton bareng.
Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih ke pemerintah, kepada para Bapak Presiden. Kiranya ini menjadi hal yang sangat istimewa bagi kami, terutama memanjakan masyarakat kita untuk bisa menonton secara gratis event tahunan dunia ini. Baik, saya kembali ke Bang Ino nih. Saya penasaran ingin tahu FFA atau Friends Fans Base Ambon. Sedikit bisa diceritakan Bang Ino awal mula terbentuknya Friends Fans Base Ambon ini? Ya Pak, untuk awal pembentukan FFA ini Pak, ini kami baru pembentukannya untuk tahun ini Pak. Oke. Ini kami cuma dari sekelompok orang yang memang merasa prihatin Pak, karena untuk euforia Piala Dunia di kota Ambon, untuk Prancis itu sangat sedikit Pak. Oh iya, di situ Belanda, Portugal ya. Belanda yang paling banyak. Belanda paling banyak, iya. Lalu kami mulai membuat akun TikTok, membuat akun Instagram, lalu banyak yang mau gabung, kami buat grup WA, tapi iya. Mereka gabung itu kami sudah arahkan untuk mengisi database Pak. Berapa banyak anggotanya sekarang atau yang terlibat di FFA ini? Di FFA ini kami ada 300 lebih Pak. 300 lebih, oke. Ya, Pak. Biasanya kan komunitas itu klub ya, ini timnas, ini luar biasa nih, sangat jarang. Mungkin saya juga baru nemu ini sampai ada timnas yang didukung sebuah komunitas ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan FFA apa saja nanti ke depan ini? Ya, kami ke depannya bukan cuma sebatas euforia Piala Dunia lalu selesai, tapi nanti kami akan berusaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan amal Pak. Dalam kegiatan amal ini ya? Ya Pak, atau kegiatan apa saja yang bisa kami turun ke lapangan, kami akan kerahkan, kami punya member untuk turun ke lapangan Pak. Oh, baik. Saya kembali lagi ke Pak Rizal ini. Pak Rizal, pelajaran terbesar apa yang bisa diambil oleh pelaku sepak bola di tanah air, terutama mungkin di Maluku Utara, dari sajian Piala Dunia, tim apapun itu, karena mereka tentu tampil dengan kualitas permainan, kualitas tim yang sangat mumpuni, sehingga bisa lolos menjadi bagian dari 48 tim yang berlaga di tahun ini Pak. Ya, yang pertama kami melihat bahwa ini menjadi satu tontonan yang sangat berkualitas, dan kami tidak melewatkan waktu sedikit pun untuk tidak menonton. Mau partai apapun itu Mas, mau partai apapun, iya, termasuk saya. Tapi tidak meninggalkan jam kerja, karena kick off-nya kita di Indonesia Timur itu kan waktu masih 32 itu kan di jam 1.00. Nah sudah kemudian itu 8 besar, 4 besar, nah itu kick off-nya sudah jam 4 subuh, 4.00 waktu Indonesia Timur. Nah sehingga pagi 6:30 kita sudah selesai. Nah ini menjadi satu harapan besar kita bahwa memang sepak bola ini kami melihat bahwa yang pertama sepak bola ini menyatukan kita. Fair play itu menjadi satu kata kunci antara dua tim yang berlaga. Nah misalnya tadi saya hadirkan, ayo tim Prancis duduk rame-rame di satu venue, kemudian dengan Spanyol juga di situ. Artinya bola ini tidak hanya kita cerita bermain bola, tetapi ada sesuatu lebih yang kami ambil di situ. Ada kebersamaan, kemudian ada juga kita berbagi untuk pelaku UMKM-nya kita hadirkan di situ, jadi di lokasi. Jadi ada pendapatan masyarakat yang kami bisa fasilitasi untuk mereka bisa berjual Mas. Dan itu laku, tidak habis Mas, semua habis setelah setiap kali match. Iya, di taman di kampung Piala Dunia itu. Ini luar biasa. Jadi momentum ini sangat menghidupkan orang banyak Mas, kira-kira begitu. Satu pertanyaan terakhir untuk Bang Ino, nanti ditutup oleh Pak Rizal ya. Ke Bang Ino dulu. Setelah tim yang Anda dukung tidak masuk ke final, menurut Anda siapa yang layak menjadi juara Piala Dunia 2026 ini Bang Ino? Ya Pak, kalau menurut saya pribadi, saya lihat dari performa Inggris dari mulai fase grup sampai fase gugur ini, maupun Argentina juga, mereka kurang konsisten Pak. Dalam artinya terutama Argentina yang kemarin lawan Swiss, Verde, Mesir maupun itu, mereka nggak bisa tunjukkan bahwa mereka itu tim besar Pak. Jadi mereka bermain juga direpotkan oleh tim-tim seperti Swiss, Mesir maupun. Artinya Anda memprediksi yang akan bertemu Spanyol di final nanti adalah Inggris?
menurut saya akan ketemu Spanyol itu Inggris, Pak. Inggris ketemu Spanyol. Oke. Nah, tentu saya nggak nanya siapa yang didukung ke Pak Rizal ya, tapi kira-kira Pak prediksi skor. Siapapun yang nanti akan menjadi lawan Spanyol di final ini, baik Inggris ataupun Argentina, Pak Rizal. Yang jelas dua-dua tim ini memang punya kelebihan dan kekurangan yang tadi Mas udah sampaikan. Tetapi saya lihat ini juga izin tidak mencerita branding, tapi ini ada sesuatu perang di balik ini juga, yaitu Nike dan Adidas. Itu tadi kami bahas Pak pagi-pagi di sini off air. Iya. Kalau lihat status saya di Facebook itu Rizal Marsaoli, itu banyak yang membahas itu di status akun pribadi saya. Betul. Iya, ada sesuatu karena saya orang marketing, jadi saya lihatnya begitu. Dua berlabel Adidas, dua berlabel Nike. Prancis, dan tadi Nike sudah jatuh satu. Iya, tinggal Inggris nih ya. Besok, jadi besok itu saya lebih memprediksi kemungkinan Adidas jatuh satu Argentina. Jadi finalnya itu Spanyol dengan Inggris. Oke, satu sisi sponsor utama FIFA, satu sisi produk tuan rumah, begitu Pak ya? Betul, kira-kira. Dan nanti pun kalaupun misalnya di antara Argentina dan Inggris, ya skornya 3-1 untuk kemenangan Spanyol. Oke, baik kalau begitu. Pak Rizal, Bang Ino, terima kasih banyak sudah berbincang. Kita nantikan kemeriahan Piala Dunia nanti, partai semifinal dini hari nanti Inggris-Argentina. Siapakah yang akan maju menghadapi Spanyol di partai final 20 dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih Bang Ino. Salam sehat, salam olahraga. Amin. Demikian tadi Sekda Kota Ternate sekaligus supporter Spanyol Dr. Rizal Marsaoli, dan kami juga berbincang bersama dengan Korlap Friends Fanbase Ambon atau FFA Bang Ino. Wawancara Pro 3.